Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan bahas tentang kesetimbangan kimia. Reaksi kesetimbangan kimia. Oke, sekarang saya akan jelaskan dulu tentang tipe-tipe reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu ada 3 macam, yaitu reaksi satu arah, yaitu irreversible, reaksi dua arah yang dapat balik atau reversible, dan reaksi kesetimbangan. Jadi dia sudah tidak bisa bergerak ke produk ataupun ke reaktan. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi reaksi satu arah itu reaksi yang setelah tercapai produknya tidak akan bisa kembali lagi ke reaktan. Nah, reaktan itu kan zat yang bereaksi atau senyawa yang bereaksi untuk menghasilkan produk. Jadi setelah sudah terjadi produk, dia tidak akan bisa kembali lagi ke reaktan. Contoh reaksinya adalah reaksi perkaratan logam. Jadi kalau logam itu sudah berkarat, sudah mengalami proses perkaratan, maka dia tidak akan kembali lagi ke bentuk logam yang semula. Itu reaksinya irreversible atau satu arah. Sedangkan reaksi yang reversible atau dapat balik itu adalah reaksi yang dapat kembali lagi. Jadi setelah reaktan itu membentuk produk, maka produknya bisa kembali lagi membentuk reaktan, begitu. Dan jalannya terus berbolak-balik seperti itu. Contohnya adalah pembentukan batu kapur. Lalu ini contohnya ya, jadi CaOH jika direaksikan dengan CO2 dia akan membentuk CaCO3. Nah, tapi dia dapat bereaksi balik dengan cara CaCO3 tadi itu dipanaskan akan terbentuk CaO dan CO2 kembali, seperti itu. Nah, kalau reaksi kesetimbangan dia sudah tidak bergerak ke arah manapun, jadi tidak bergerak ke produk, juga tidak bergerak ke reaktan. Jadi dia sudah stabil, sudah membentuk kesetimbangan. Nah, definisi dari reaksi kesetimbangan itu adalah reaksi yang sudah dalam keadaan setimbang, jadi hasil reaksinya atau produknya sudah tidak bertambah, dan pereaksinya atau reaktannya sudah tidak berkurang. Nah, persamaan reaksi setimbang itu biasanya dicirikan dengan notasi berikut. Jadi tanda panah ke dua arah begini. Nah, contoh persamaan reaksi yang setimbang itu adalah pembentukan amonia. Jadi amonia itu dibentuk dengan cara mereaksikan Na2 dan H2 membentuk NH3 gitu. Nah, tetapan kesetimbangan itu menurut hukum kesetimbangan Cuthbert dan Wick menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang pada suhu yang tetap, hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan yang sisa dan dipangkatkan dengan koefisiennya sehingga membentuk tetapan kesetimbangan atau yang kita sebut sebagai KC. Nah, kalau dari persamaan ini ya, yang namanya koefisien itu adalah M, N, P, dan Q. Nah, persamaannya adalah yang di kanan tanda panah ini adalah produk, sedangkan yang di kiri tanda panah ini adalah reaktan. Nah, tadi kan adalah hasil kali produk dipangkatkan dengan koefisiennya, maka C dipangkatkan dengan P dikali dengan D dipangkatkan Q dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya, yaitu konsentrasi A dipangkat M dan B dipangkatkan N. Ingat, tanda kurung siku ini merupakan simbol dari konsentrasi, di mana konsentrasi itu adalah satuannya molar. Dan tetapan kesetimbangan ini kalau nilainya lebih dari 1, maka hasil reaksinya atau produknya lebih besar daripada reaktan. Kalau KC-nya kurang dari 1, maka produknya lebih kecil daripada reaktan. Nah, contoh perhitungan tetapan kesetimbangan ini ya, jadi kita ketahui bahwa dalam volume 2 liter suatu reaksi 2SO3 menghasilkan 2SO2 dan O2. Semula terdapat 12 mol SO3. Jadi SO3 ini adalah 12 mol. Kemudian bereaksi sebesar 6 mol. Berarti kalau ini mula-mula, yang bereaksi adalah 6 mol.
Nah, kalau sudah mulai 12 yang bereaksi 6, maka kita bisa hitung sisanya adalah 6 mol. Kemudian diminta untuk menentukan tetapan kesetimbangannya. Kita bisa lihat dari persamaan koefisiennya. Jadi kalau yang bereaksi itu adalah 6 mol, di sini koefisiennya 2, maka kita akan bisa tahu juga bahwa SO2 dengan koefisien 2 itu juga membentuk 6 mol. Nah, karena O2 ini koefisiennya 1, kalau 2 saja 6 mol, maka kalau 1 adalah 3 mol. Nah, sisanya dari ini kita bisa lihat sisanya dari mana. Sisanya adalah kalau yang kiri tanda panah itu dikurangi, kalau yang kanan tanda panah itu dijumlah. Jadi kita menghitungnya berdasarkan yang sisa ini. Tapi perlu diingat M itu adalah mol per volume, sedangkan yang ada di persamaan reaksi ini adalah satuannya mol. Maka kita harus membaginya dengan volumenya, yaitu volumenya adalah 2 liter. Dimasukkan berarti 6 dibagi 2 dipangkatkan 2, 3 dibagi 2 dipangkatkan 1, dan 6 dibagi 2 dipangkatkan 2 dengan rumus ini ya. Jadi produknya dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya, sehingga kita bisa dapat Kc-nya adalah 1,5. Kalau Kc lebih besar dari 1, maka yang tadi hasil reaksinya lebih besar daripada reaktan gitu. Oke, masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Jadi ada konsentrasi, tekanan, volume, suhu, dan juga katalis. Nah, konsentrasi senyawa apa pengaruhnya? Kalau konsentrasi reaksinya atau reaktannya lebih besar, maka kesetimbangannya bergeser ke kanan. Atau jika konsentrasi reaktannya kita tambahi, kita tingkatkan terus, kita pekatkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kanan atau akan menghasilkan produk yang lebih banyak. Jika konsentrasi reaktannya itu kita perkecil, kita encerkan, maka kesetimbangannya akan berjalan ke kiri, di mana produknya akan berkurang dan lebih banyak terbentuk reaktan begitu. Tapi ingat, hanya berlaku untuk zat dalam bentuk larutan ataupun gas, karena zat dalam bentuk larutan ataupun gas itu bisa kita tentukan konsentrasinya, sedangkan dalam bentuk cairan atau lelehan dan padatan itu tidak bisa kita tentukan konsentrasinya begitu. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan bejana berhubungan seperti ini kita anggap aja sebagai air. Jadi bejana berhubungannya ini kita isi air. Jika konsentrasi atau reaksinya itu ditambah, kita tambah air dari sini, maka kan misal yang dari kiri ini adalah reaktannya, lalu yang di kanan ini adalah produknya. Maka kalau kita tambah konsentrasi dari yang kiri ini, tentunya airnya akan bergerak ke sebelah sana. Jadi akan terdorong ke arah kanan, sehingga produknya akan menjadi lebih banyak. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, apa pengaruh tekanan dan volume? Jadi tekanan dan volume ini pengaruhnya bertolak belakang. Jadi tekanan yang besar, volume yang kecil, maka kesetimbangannya bergeser ke arah bagian koefisien yang kecil. Sedangkan jika tekanannya diperkecil atau volumenya diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah bagian yang jumlah koefisiennya besar. Nah, pengaruh ini itu hanya berlaku untuk zat dalam bentuk gas. Begitu contohnya seperti apa? Jadi kita lihat dulu yang ini, slide yang ini. Oke, ini dalam bentuk gas, koefisien dari reaktannya itu jumlahnya 2. Sedangkan koefisien dari produknya itu jumlahnya 3. Dapat dari mana? 2 ditambah 1. Berarti di sini 2, di sini 3. Ya, kalau tadi kita ke slide selanjutnya yang tadi, kalau tekanannya diperbesar, volumenya diperkecil, jadi tekanannya dulu diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah bagian yang jumlah koefisiennya kecil. Jadi
ke arah yang jumlah koefisien kecil, sehingga kesetimbangannya itu sehingga ya tadi kan kalau tekanannya diperbesar maka akan mengarah ke koefisien yang kecil. Koefisien yang kecil mana? Yang kiri. Berarti dia kalau tekanan diperkecil dia ke arah koefisien yang kecil. Tekanan diperbesar ke arah koefisien yang kecil. Sehingga dia akan berjalan ke reaktan. Kalau berdasarkan contoh reaksi ini. Jadi tergantung reaksinya ya. Kalau tekanannya diperkecil, maka reaksinya akan berjalan ke koefisien yang besar, yaitu berarti ke arah kanan atau ke arah produk gitu. Kalau biar nggak bingung, dihafalkan salah satu aja. Jadi misal kalian hafalkan saja saat tekanannya diperbesar. Berarti saat tekanan diperbesar otomatis volumenya diperkecil, karena tekanan dan volume itu saling bertolak belakang. Nah, kalau tekanan diperbesar maka koefisiennya ke arah yang kecil, begitu. Jadi dihafalkan salah satu, jangan dihafalkan dua-duanya. Nanti akhirnya bingung pasangannya yang mana, begitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke pergeseran kesetimbangan kimia, yaitu pengaruh suhu. Jika suhunya diperbesar, kesetimbangannya bergeser ke arah reaksi endoterm. Jika suhunya diperkecil, maka akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Nah, reaksi endoterm dan eksoterm bagaimana? Apa bedanya? Contohnya adalah reaksi ini. N2 ditambah H2 maka akan menjadi NH3. Nah, ini diketahui delta H-nya adalah negatif 23, misal seperti itu. Nah, delta H-nya negatif 23 ini artinya reaksi ini berlangsung eksoterm. Nah, kalau delta H-nya positif berarti bereaksi endoterm. Nah, kita lihat dulu tanda panahnya itu adalah tanda panah ketekanan. Maka reaksi dari NH2 yang direaksikan dengan H2 membentuk NH3 itu reaksinya adalah eksoterm. Kalau suhunya dinaikkan, maka kesetimbangannya bergeser ke reaksi endoterm. Berarti kalau delta yang ke kanan itu adalah eksoterm, maka tanda panah yang ke kiri itu adalah endoterm. Begitu. Jadi saya ulang ya. Nah, misal ada reaksi N2 ditambah H2 menjadi NH3. Ini reaksinya adalah delta H-nya adalah negatif. Kalau negatif berarti dia eksoterm. Nah, reaksi yang sebaliknya, kalau tanda panahnya ke kiri begini, berarti dia delta H-nya adalah endoterm. Nah, jika suhunya dinaikkan, maka kesetimbangannya bergeser ke arah endoterm. Berarti ke arah kiri, ke arah reaktan, ke arah N2 dan H2, bukan ke arah NH3. Nah, kalau suhunya diturunkan, maka kesetimbangannya bergeser ke arah eksoterm. Berarti produknya yang akan terbentuk lebih banyak, yaitu ke arah NH3, begitu. Oke, materi kesetimbangan sudah cukup sampai sini. Silahkan dipahami. Kalau belum bisa memahami sekali, silahkan lihat videonya berkali-kali. Dan selanjutnya saya akan bahas tentang konsep asam basa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.